PT dan GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun GPIB yang ke-72 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa fantastis. Yes. Kakak-kakak gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Seperti yang Anda lihat sekarang, kita sebenarnya kita sehat. Oke, sebelum kita masuk dalam ibadah PT, kita akan menyanyikan lagu seperti biasa, yaitu Mars Teruna. Mohon bangkit berdiri ya. Berkembang di dalam
Hanya dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk saatnya bermazmur, Mazmur pujian terambil dari Mazmur 63 pasal 63 ayat 1 sampai 5. Kita akan membacanya seperti selayaknya kita membaca Mazmur. Mazmur 63 ayat 1 sampai 5 di bawah perikop kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Terpujilah. Mari kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu dari Bapa yang Kekal. Baik teman-teman, saat ini kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kakak mengajak kita untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasalnya yang ke-8. Kitab Imamat pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 30. Imamat pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai 30. Namun sebelum itu, kakak mengajak kita untuk kita bersama di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat setiap perbuatan yang nyata, perbuatan kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan, mendengarkan, dan menghayati firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, namun dapat menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Amin. Baik. Imamat pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 30. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa.
2 domba jantan dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya lah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhinya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu, serta segala kekasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskan. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapikanlah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Tuhan mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka. Diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnya lah membawa lembu jantan korban penghapus dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapus dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhinya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu, dan diadakannya perdamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya. Lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih, lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu, lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air. Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhnya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membubuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanan. Dan dari bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis, lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu. Dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya. Dan dipersembahkannya semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak kanan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu,
dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagian dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya, dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian ditahbiskannya lah Harun pakaiannya, dan juga anak-anaknya, dan pakaian anak-anaknya. Sedemikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu, teman-teman. Nah, bacaan kita pada hari ini terambil dari Imamat pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 30, berbicara tentang penhabisan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan atau imam bangsa Israel. Nah, kalau kita perhatikan dari struktur teksnya, teman-teman, kitab Imamat secara keseluruhan berisi tentang aturan-aturan atau pelaksanaan ibadah, tentang persembahan dan sebagainya yang ditujukan kepada umat Israel yang telah mendiami tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, bangsa Israel itu telah dituntun oleh Tuhan untuk keluar dari yang bermula dari keluar tanah Mesir, dalam perjalanan dan sebagainya. Nah, dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, banyak pengalaman iman maupun yang dialami oleh bangsa Israel. Dalam proses inilah bangsa Israel mengimani bahwa sesungguhnya karya Tuhan sajalah yang nyata dialami oleh nenek moyang bangsa Israel sampai ke generasi yang baru yang memasuki dan mendiami tanah perjanjian tersebut. Nah, teman-teman, sebagai bangsa pilihan, yakni bangsa Israel yang terus bergantung pada karya Allah, maka ada berbagai macam aturan tentang ibadah, persembahan korban, pengangkatan iman yang mewakili Allah untuk mengatur, menjaga, dan menjamin kehidupan umat pilihan tersebut. Dengan demikian, umat Israel akan menjadi umat yang bertanggung jawab atas iman kepada Allah. Nah, seluruh peraturan yang diberikan oleh Tuhan pada dasarnya bertujuan untuk agar bangsa Israel tetap mengakui bahwa Allah sudah melakukan perbuatan besar pada masa lalu, di masa nenek moyang mereka, dan pengakuan tersebut harus diwujudkan dalam kesediaan umat untuk mengikuti peraturan yang ada, yang sudah tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalam proses penhabisan ini, banyak hal atau tata cara yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan anak-anaknya. Ini bertujuan agar mereka layak mendapatkan jabatan sebagai imam atas bangsa Israel. Serangkaian penhabisan yang dilakukan oleh mereka dipimpin oleh Musa. Musa melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Hal ini terlihat pada ayat yang ke-5. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Jadi setiap serangkaian peraturan untuk penhabisan merupakan asalnya dari Tuhan, begitu. Nah, setidaknya teman-teman dari bacaan kita ini ada dua hal yang perlu kita soroti. Pertama, peran Harun dan anak-anaknya. Dalam kisah pengangkatan ini, pengangkatan Harun serta anak-anaknya sebagai jabatan imam atas bangsa Israel memiliki keterkaitannya dengan pilihan Allah. Mereka dipilih oleh Allah serta dikhususkan untuk menjaga dan memastikan tanggung jawab bangsa Israel agar bangsa Israel ini mau dan setia kepada Allah serta melakukan aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah dengan penuh tanggung jawab kepada mereka. Sebagai seorang imam, mereka dituntut untuk menjaga umat Israel agar mereka hidup kudus.
Inilah alasan mengapa penabisan tersebut dilakukan di hadapan umat. Karena tugas dan tanggung jawab imam ini berkaitan penuh pada umat untuk membangun dan menghantarkan iman mereka kepada Allah. Nah, teman-teman, yang kedua, upacara penabisan rinci. Yang kedua itu upacara penabisan yang rinci dan teratur. Aturan-aturan yang ada ini yang dilakukan oleh Musa dan harus diikuti secara seksama oleh Harun dan anak-anaknya. Hal ini melambangkan dua hal yang terpenting. Pertama, jabatan sebagai imam adalah pemberian Allah. Allah yang memilih dan Allah yang menentukan, maka kehendak Allah yang harus diikuti dan bukan kehendak Musa, kehendak Harun, ataupun kehendak anak-anaknya, ataupun kehendak bangsa Israel. Nah, kedua, mereka harus dikuduskan dan selanjutnya menjaga kekudusan hidup mereka sebagai pelayan Tuhan. Penyembelihan korban dan aturan-aturan yang telah diatur sedemikian rupa bertujuan mengingatkan kepada para imam serta seluruh umat Israel tentang kekudusan mereka. Kekudusan hidup itu hanya bisa dijaga dalam relasi yang mutlak bersama dengan Tuhan yang memanggil dan mengutus mereka menjadi umat pilihan mereka. Nah, teman-teman, melalui bacaan kita pada hari ini, sebenarnya kita ingin menyoroti peran atau sosok tokoh dari Musa dalam proses penabisan yang dilakukan olehnya. Kita semua sudah tahu bagaimana cerita tentang Musa yang dibuang ke sungai Nil, lalu diangkat oleh salah satu permaisuri di Mesir, dan Allah mulai bekerja atau berkarya di dalamnya. Allah menuntun bangsa Israel melalui Musa. Allah membebaskan bangsa Israel melalui Musa. Musa menjadi tangan kanan Allah itu sendiri. Nah, Allah menyertai mereka, bangsa Israel, melalui tiang awan dan tiang api, menyertai mereka dalam setiap peraturannya dan setiap perintah-perintah yang Tuhan berikan. Allah yang adalah dalam kehidupan tersebut ternyata telah merencanakan sedemikian rupa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Walaupun sebenarnya kita tidak tahu, tapi Allah telah merencanakannya untuk agar bangsa Israel bisa bebas dari tanah Mesir. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang mau melayani Tuhan. Ini adalah salah satu yang harus kita garis bawahi. Musa sebagai pemimpin, namun ia juga melayani Tuhan melalui sesama. Sebagai seorang pemimpin, melalui Musa kita diingatkan untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri. Pemimpin yang telah dipilih oleh Allah sendiri dikhususkan dalam membangun relasi yang dalam kepadanya, kepada sesama dengan sungguh-sungguh, agar setiap tanggung jawab kita dapat kita lakukan dengan setia dan berpusat pada Tuhan. Nah, teman-teman, berbicara mengenai hal kepemimpinan, kita dapat juga melihat dari sosok Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tampaknya teman-teman, Tuhan Yesus adalah sosok pemimpin yang ideal bagi kita semua. Kepemimpinannya yang ideal itu mengajarkan kita 3 hal. Yesus adalah pemimpin yang otoriter dan pemimpin yang merangkul umatnya dan pemimpin yang memberikan motivasi. Ia tidak hanya memberikan perintah, ia tidak hanya memberikan sebuah pandangan, namun ia merangkul kita semua sebagai anak-anaknya dan mendengar isi hati kita. Namun ia juga memotivasi kita untuk menjadi umat yang baik, menjadi umat Allah yang setia dalam kehidupan kita. Hal ini tampak dari setiap perkataan Yesus yang selalu memotivasi kita, yang tertulis dalam Perjanjian Baru. Nah, teman-teman, tampaknya prinsip Tuhan kita Yesus ini hampir sama dengan salah satu prinsip tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara.
beliau menyampaikan ada tiga hal proses kepemimpinan atau tipe kepemimpinan yang sangat baik jika dinyatakan tiga-tiganya dalam kehidupan. Yang pertama, ing ngarso sumtolodo. Yang kedua, ing mangun madio karso. Dan yang ketiga, tutwuri handayani. Nah, siapa yang tidak tahu teman-teman, ketiga istilah ini biasanya ada di sekolah-sekolah. Yang pertama, ing ngarso sumtolodo. Itu mengartikan bahwa pemimpin yang di depan, sosok pemimpin yang memiliki nilai otoritas dalam membangun anggotanya menjadi lebih baik. Pemimpin ini menjadi penuntun dalam membawa anggotanya untuk mengarahkan menjadi yang lebih baik. Ia bersifat memberikan arahan dan menentukan apa yang harus diputuskan untuk menjadi kepentingan bersama. Yang kedua, ing mangun madio mangun karso. Dan ini pemimpin, bisa dibilang pemimpin yang merangkul, pemimpin yang hadir di tengah-tengah anggotanya, sehingga pemimpin ini bukan hanya memberikan perintah, namun ia mengerti kondisi, situasi, dan konteks anggotanya dan memahami situasi yang ada. Yang ketiga, tutwuri handayani. Pemimpin sebagai mendorong anggotanya untuk maju ke depan. Nah, dalam tipe yang ketiga ini, pemimpin memberikan motivasi, memberikan dorongan supaya anggotanya menjadi memberikan semangat untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka. Ketiga hal ini adalah salah satu keseluruhan yang saling mengikat satu sama lainnya. Dalam proses kepemimpinan, bukan hanya berotoritas, bukan hanya merangkul anggota, bukan hanya memberi motivasi, namun ketiganya saling terkait dan saling dihidupi. Tipe ini menyiratkan bagaimana pemimpin yang berotoritas, membangun relasi, dan juga memberikan dorongan, motivasi terhadap sesama. Hal inilah yang tampaknya juga dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam melayani umatnya. Dalam kepemimpinan, kita diajak untuk melakukan tiga hal tersebut. Nah, teman-teman, melalui renungan kita pada hari ini, kita sebagai teruna diajak untuk memahami bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, yang sekaligus melayani dalam kepemimpinannya. Hal yang paling signifikan yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Karena tidak mungkin kita semua bisa menjadi pemimpin setiap dalam komunitas. Hal yang paling utama terlebih dahulu adalah memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Dengan cara apa? Pertama, penguasaan diri. Sangat penting penguasaan diri ini dalam kita memanage diri kita sendiri. Barangkali penguasaan diri mampu membawa kita pada sikap yang tidak kemudian dan mampu bertindak dengan perilaku yang sesuai dalam konteks ataupun realitas. Nah, dalam sekolah misalnya, salah satu teman mengajak kita untuk bolos. Namun, disinilah peran kita untuk memimpin diri kita sendiri, menguasai diri kita sendiri, untuk memilih hal yang baik. Mungkin tidak perlu diajarkan mana yang baik dan mana yang tidak. Kita sendiri sudah tahu mana yang baik pun mana yang tidak, begitu. Nah, teman-teman, dalam penguasaan diri ini, memimpin diri sendiri juga perlu memperhatikan siapa diri kita sesungguhnya. Atau bisa dilihat tujuan kita sebenarnya apa di sekolah, begitu. Tujuan kita di sekolah adalah belajar, mengerjakan tugas, dan menuntut ilmu, itu yang paling penting. Nah, sebelum penguasaan diri, kita harus menyadari dulu siapa diri kita, dan itulah bukti dari kita memahami diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita juga membutuhkan motivasi atau komitmen dalam diri kita sendiri untuk terus menjadi pemimpin bagi diri sendiri yang benar. Pada akhirnya, ketika kita telah melakukan tiga hal ini, penguasaan diri,
memahami diri sendiri, memotivasi diri sendiri adalah salah satu bentuk memimpin diri sendiri yang baik. Dan jangan salah, bahwa dalam memimpin diri sendiri kita ini, ketiga hal tersebut, sebenarnya kita telah melayani sesama kita. Kita telah menegur mereka, kita telah memberikan mereka sebuah pandangan, itu adalah salah satu bentuk melayani mereka juga. Nah teman-teman, sebagai teruna, kita memahami diri sendiri dan berani mengambil keputusan dalam hal ini dengan baik. Tentu harus berdasarkan dengan firman-Nya, perintahnya. Teruna yang baik adalah teruna yang mampu menguasai diri, memahami diri sendiri, memotivasi diri sendiri, dan itu adalah salah satu bentuk kita melayani sesama kita pula. Ketika kita menahan diri dari godaan itu, dari godaan teman-teman kita siapapun, mereka pun dapat tersadar. Itu adalah salah satu bentuk kita menjadi seorang pemimpin yang melayani. Amin. Untuk merespon firman kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu respon dari Kitab Suci Hartaku, Kirim Jemaat 51. Saat ini kita akan memasuki doa syafaat. Untuk itu, kakak mengajak kita semua untuk kita berdoa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Adalah kasih dan anugerah dari Tuhan, kami bisa merasakan kasih-Mu sampai detik ini. Ya Bapa, kami juga mengucap syukur karena Engkau menyertai kami dari awal ibadah sampai pertengahan saat ini. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk persekutuan kami, persekutuan teruna. Biarlah kiranya selalu menjadi persekutuan yang lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi siapapun di sekitar kami. Biarlah Tuhan melalui program yang ada Engkau memberkati setiap yang telah direncanakan, kiranya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Berkati juga Tuhan setiap kakak lain yang bertugas di dalam persekutuan teruna dan kakak-kakak pengurus persekutuan teruna. Biarlah Bapa Engkau memberikan mereka hikmat dan kebaikan dalam melayani dan memberikan ketulusan hati untuk serius dalam melayani kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang saat ini mungkin berada jauh daripada kami ataupun yang dekat dengan kami. Berilah mereka kesehatan yang baik dan berilah mereka berkat yang melimpah. Karena kami percaya bahwa mereka adalah wali Engkau di bumi ini. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap teman kami, bahkan mungkin ada yang mengalami kelemahan tubuh. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka, karena kami percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya tabib yang mampu menyembuhkan teman-teman kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GPIB, terkhususnya GPIB Bukit Kasih Surabaya. Biarlah Tuhan setiap pergumulan yang ada, kami pun menyerahkan kepadamu, dan kiranya setiap pergumulan tersebut mampu mendewasakan iman kami, mampu mendewasakan kami semua, jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk negara-Mu Indonesia. Engkau tahu Tuhan keberadaannya pada saat ini, pergumulan yang dialami, masalah-masalah yang dialami. Biarlah kiranya Tuhan semua dapat terselesaikan dengan baik. Biarlah juga Tuhan kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah, bagi setiap yang memangku jabatan di negara. Biarlah kiranya mereka pun melayani dengan jujur, dengan tulus hati, dan tidak dengan sombong. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap
pasien yang terkena COVID-19 ataupun keluarga, biarlah kiranya Kau berkati mereka Tuhan, berilah mereka penghiburan dan berilah mereka kesehatan yang baik, agar mereka pun bisa merasakan kasih-Mu di tengah-tengah kondisi situasi yang saat ini mencekam. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap garda terdepan, dokter, suster, dan siapapun. Biarlah Engkau memberkati mereka, berilah mereka hikmat dalam melawan virus ini dan dalam merawat setiap pasien yang ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap dari kami yang saat ini mendengarkan firman-Mu, biarlah kiranya tidak hanya terdengar begitu saja, namun kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa dan pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sambil pundi-pundi persembahan dijalankan, mari kita menyanyikan lagu dari Kita Menaburkan Biji Kebenaran, Gita Bakti 283. Saatnya kita memasuki doa persembahan. Mari kita sautkan dulu. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, ya Bapa, kami bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami, ya Bapa. Kami telah memberikan persembahan kami, ya Bapa. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar berguna bagi pelayan kasih-Mu di muka bumi, ya Bapa. Dan berkatilah juga teman-teman yang telah memberikan persembahan pada hari ini, ya Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami berharapkan hanya di nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya guys, sekarang kita masuk dalam Warta PT. Kabar gembira datang dari teman-teman PT kita yang kemarin ikut lomba sesinodal loh, sesinodal se-Indonesia. Ya, di Semarang dulu ya. Se-Indonesia begitu Pak ya. Bagaimana Kak Tim? untuk mendapatkan juara satu. Dengan lomba aransemen lagu betapa kita tidak bersyukur. Iya, puji Oke, Tuhan. puji Tuhan. Itu semua karena kuasa Tuhan ya. Iya. Tuhan boleh memampukan teman-teman kita PT ya. Yes. Semoga dengan adanya lomba ini dapat mengacu kita agar lebih baik lagi dalam pelayanan, hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Lebih semangat lagi, lebih semangat lagi Yang dalam lain, pelayanan ya. jangan hanya di lomba saja ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyisikan waktunya Ya. selalu latihan dengan gigi ya, latihan hasil ya guys. Terus jangan lupa untuk adik-adik PT tetap tonton untuk siaran streaming kita. Ya, setiap hari Minggu. Di YouTube ya, via YouTube tetap rajin untuk mengikuti siaran kita di YouTube ya, melalui YouTube. Yes. Gitu ya. Oke, sekian warta PT-nya. Tunggu info selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam berkat. Sebelum kita menerima berkat, kita menyanyikan Hujan Berkat Kan Tercurah dari Kidung Jemaat 403.
Nah, teman-teman, saat ini kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu, kakak mengajak kita untuk bersama doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih dan setiamu tidak pernah berhenti kami rasakan ya Tuhan, selalu mengalir dan selalu baru dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Kami pun bisa mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, yakni menjadi pemimpin bagi diri sendiri, pemimpin bagi orang lain, dan yang paling terutama adalah menjadi pemimpin sekaligus melayani orang lain. Biarlah kiranya Tuhan Kau berkati kami, biarlah kami kerendahan hati untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang baik, menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan bagi siapapun. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya kasih-Mu, hikmat-Mu senantiasa hadir dan nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Pemimpin Agung, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.